Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Mardahirani, NIM 43224063 dari kelas 1 CTKI. Di sini saya akan mempresentasikan materi K3L, yaitu konsep dasar K3L, membangun budaya K3L di institusi, dan peraturan perundang-undangan K3L. Yang pertama, pengertian K3L. K3L adalah upaya untuk menciptakan keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik dan spiritual, keadaan terbebas atau terhindar dari berbagai keadaan tidak diinginkan, keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi di dalam kesatuan ruang dengan semua makhluk hidup untuk keberlanjutan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, tujuan dan manfaat K3L. Tujuan K3L adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mengurangi angka kecelakaan, serta meningkatkan produktivitas. Manfaatnya meliputi perlindungan terhadap pekerja, pengurangan biaya kecelakaan, serta peningkatan moral dan kepuasan kerja. Yang ketiga, ruang lingkup K3L. 1. Kesehatan kerja, itu mencegah penyakit akibat kerja. 2. Keselamatan kerja, itu pencegahan kecelakaan kerja. Yang ketiga, lingkungan adalah pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan kerja. Yang keempat, budaya K3L. Apa itu budaya K3L? Budaya K3L adalah sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung penerapan keselamatan dan kesehatan kerja secara konsisten di tempat kerja. Komponen budaya K3: 1. Komitmen pimpinan. 2. Keterlibatan pekerja. 3. Pelatihan dan sosialisasi. 4. Evaluasi dan pengawasan. Langkah-langkah membangun K3L. 1. Komitmen manajemen. Pimpinan institut harus menunjukkan dukungan nyata terhadap K3L, misalnya dengan kebijakan resmi, penyediaan anggaran, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan K3L. B. Pelatihan dan edukasi. Seluruh karyawan dan mahasiswa jika di institut pendidikan harus diberikan pelatihan rutin mengenai K3L, termasuk prosedur keselamatan, penggunaan APD atau alat pelindung diri, dan tanggap darurat. C. Sistem pelaporan dan evaluasi. Mendorong pelaporan insiden atau potensi bahaya tanpa hukuman, serta melakukan evaluasi berkala untuk memperbaiki sistem yang ada. D. Keterlibatan semua pihak. Melibatkan semua elemen institut, baik manajemen, staf, maupun pengguna layanan dalam perencanaan dan pelaksanaan program K3L. E. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur. Institusi harus menyediakan fasilitas pendukung K3L seperti jalur evaluasi, alat pemadam api, tempat penyimpanan bahan berbahaya, dan sanitasi yang memadai. Peran pimpinan dalam K3L. 1. Menjadi teladan dalam kepatuhan K3L. 2. Menyediakan sumber daya. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif karyawan. Contoh implementasi budaya. Misalkan perusahaan X menerapkan pelatihan K3 berskala dan SOP ketat. Hasilnya, angka kecelakaan kerja menurun hingga 50% dalam 1 tahun. Peraturan perundang-undangan K3. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Landasan utama hukum K3 di Indonesia.
mengatur kewajiban pengusaha dan pekerja dalam menciptakan tempat kerja yang sama, mencakup semua tempat kerja baik di darat, air, udara maupun di bawah tanah. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk aspek ketiga. Pasal 86 menyebutkan hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan ketiga. Nomor 3, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menekankan pentingnya kesehatan kerja sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Nomor 4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, relevan dengan aspek lingkungan dalam K3L, mengatur pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kemudian kesimpulan, penerapan K3L sangat penting untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan kerja. Budaya K3 harus dibangun melalui komitmen, pelatihan, dan evaluasi terus-menerus. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.